Ibu dan Saudara-saudara. Dimanapun Bapak, Ibu dan Saudara-saudara berada, saya terlalu percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Esensi ibadah adalah ketika kita menjalin keintiman dengan Allah. Esensi ibadah adalah ketika kita menaikkan pujian syukur kita, membawa korban syukur kita lewat puji-pujian kita. Itu artinya bahwa ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Ambil waktu untuk menaikkan syukur. Ambil waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang baik. Kita ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur, segala hormat bagi-Mu, segala penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Dengan situasi seperti saat ini, iblis merasa iblis bisa menghancurkan mimbar-mimbar di rumah Tuhan. Iblis merasa bisa menghancurkan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Tetapi dia lupa di dalam keluarga hadir mesbah-mesbah yang dibangun. Dan itu memiliki kekuatan untuk memulihkan kehidupan setiap keluarga. Mimbar-mimbar ada di keluarga-keluarga saat ini. Dan kami terlalu percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah setiap umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami selalu membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau kiranya memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kami percaya bahwa urapan-Mu nyata atas setiap kami. Setiap umat-Mu yang ada di rumah Engkau kiranya juga berkati. Hamba-Mu boleh melihat Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan ini tidak hanya menjadi sebuah rutinitas agamawi. Tapi biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di setiap musim yang kami lalui, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Engkau ada bersama
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Lewati semua, lewati semua. Terima kasih Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa.
Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, semua terima kasih atas perkenanan-Mu, teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu yang ajaib. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji-muji Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Hey. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku
menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Kau Allah yang ajaib. Mari sama-sama kita akan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Kita memiliki Allah yang tak tertandingi. Tak tertandingin oleh apapun di dunia ini. Kuasa apapun yang ada di dunia ini tidak sanggup mengalahkan Allah kita yang tak tertanding. Haleluya. Hey, Dia Allah yang tak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa.
kasih Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku dekat, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal Tuhan. Engkau Allah yang tak tertandingi. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saya Adistria akan memberikan informasi seputar Gereja Petra selama sepekan. Inilah Petra News. Ikuti ibadah Mezbah Doa online setiap hari Kamis pukul 19 atau 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau live streaming melalui Facebook Gereja Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui BCA dengan nomor rekening 0255571007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA dengan nomor rekening 02554897777 atas nama Perpuluhan GPT Petra, atau ke nomor rekening 0250527 012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Saksikan ibadah online Bible Study bersama Gembala Paulus Yeditya di Facebook atau YouTube Gereja Petra setiap hari Jumat jam 7 malam. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tema gereja kita untuk bulan ini adalah Grace of Anointing. Demikian Petra News, saya Adistria. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Dia memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya kepada janji-janji-Mu. Setiamu, Kau nyatakan
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku akan tetap percaya Tuhan, percaya janji-janji. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu. Ya, terukir dalam kehidupan kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bernyanyikan dengan iman pujian ini. Percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Haleluya. Shalom GPT Petra Makassar, apa kabar? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan sehat-sehat terus dalam perlindungan Tuhan. Kita sedang ada di situasi yang tidak mudah, tetapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan perbuatan tangannya. Nah saudara, saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh gembala saudara yang saya hormati, Om Paulus dan Tante, yang memberi kesempatan dan kehormatan ini untuk saya bisa sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari hari ini sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Saya ulang sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Tentu ayat-ayat yang biasa sekali saudara dengar, atau mungkin saudara sudah pernah baca ayat-ayat ini, tapi tidak ada salahnya untuk kita kembali melihat dan menyoroti bersama-sama dan menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam setiap bagian firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ulang bagian terakhir, yaitu di ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kurang lebih 3-4 bulan ini kita
melewati atau kita melalui satu situasi yang telah mengusik banyak kenyamanan kita, kesenangan-kesenangan kita. Ada banyak orang yang mungkin masuk dalam masa-masa sulit dan masa-masa sukar. Wabah pandemik ini telah membuat banyak orang dicekam dengan ketakutan, dicengkram dengan kecemasan, kegelisahan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa semua ini terjadi tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Pro dan kontra, perdebatan banyak sekali terjadi. Ada apa sebenarnya di balik wabah ini? Tetapi satu hal yang kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali segala sesuatu. Saya tetap meyakini bahwa Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir. Bahwa saya tidak ingin mengatakan bahwa wabah ini datang dari Tuhan atau wabah ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, di tengah-tengah wabah corona, pandemik ini, saya tetap percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali segala sesuatunya. Itu sebabnya kita tidak perlu membesar-besarkan corona harusnya. Yang kita perlu besarkan adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ada banyak teori yang menjelaskan dan mengatakan bahwa ini semua penyakit ini atau wabah ini berasal dari A, berasal dari B, atau dilakukan oleh si A atau si B. Kita tidak akan terjebak dalam perdebatan itu, tapi yang kita tahu bahwa Alkitab telah mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan kalau kita pelajari seluruh Alkitab, kita akan mengerti bahwa salah satu tanda daripada akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, adanya wabah, adanya penyakit yang akan mewabah di seluruh dunia, yang menimbulkan banyak orang jadi korban dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian tanda daripada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada yang mengejutkan dari semua ini. Kalaupun mengejutkan kita, itu karena mungkin bentuknya saja yang mengejutkan. Mungkin datang dengan wajah penyakit corona atau virus corona ini, itu yang membuat kita terkejut saja. Terjadinya secara global, mendunia, itu yang mengejutkan kita. Tetapi Alkitab berkata dari sejak awal bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, hal ini akan terjadi. Itu sebabnya yang paling penting sebenarnya buat kita adalah bukan sekedar melihat wabah ini sebagai sekedar sebuah penyakit biasa yang melanda seluruh dunia, tapi menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan, menemukan firman Tuhan, menemukan apa sebenarnya tujuan dan maksud Tuhan lewat semua ini. Itu paling penting. Saya meyakini bahwa kerajaan kegelapan musuh kita telah menggunakan wabah ini untuk menebarkan ketakutan-ketakutan di seluruh muka bumi ini. Kerajaan kegelapan, musuh kita, si iblis, telah memakai dan menunggangi wabah ini untuk menyebarkan spirit ketakutan. Dan ketakutan ini akhirnya mencengkram, menguasai manusia. Dan saudara, ketika manusia takut, apa yang terjadi? Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan bodoh dalam kehidupan. Bahkan lewat wabah ini, kita melihat ada orang-orang yang jatuh korban, mereka binasa dan lain sebagainya. Bahwa ada satu roh maut yang sedang disebarkan juga. Di samping roh ketakutan, tapi juga ada roh maut yang sedang disebarkan oleh kerajaan kegelapan. Belum lagi lewat wabah ini, kerajaan kegelapan saya yakin sedang menyebarkan satu spirit yang namanya spirit isolasi. Di mana akhirnya kita semua merasa terlockdown, kita semua merasa terisolasi. Kemudian manusia lebih akhirnya mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya ada hubungan-hubungan yang kemudian rusak. Orang saling mencurigai satu dengan yang lain. Yang tadinya kita mudah bertemu, kita mudah berangkulan, yang tadinya kita gampang sekali untuk berjabat tangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba semua orang saling curiga, mencurigai satu dengan yang lain. Yang tadinya kita bersahabat, mungkin bergaul karib, tapi tiba-tiba seperti jadi orang lain. Itu yang terjadi hari ini. Sadarkah saudara bahwa ada satu spirit isolasi yang berusaha untuk memisahkan kita?
Belum lagi ketidakpastian, dampak yang terjadi akibat wabah ini telah membuat banyak orang hidup dalam ketidakpastian, dalam ketidakmenentuan. Mereka gelap untuk memandang ke depan. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Sampai kapan hal ini terjadi? Sampai kapan bisnis saya terpuruk? Sampai kapan saya kehilangan penghasilan saya? Sampai kapan situasi ini? Sampai kapan kenyamanan-kenyamanan kita semuanya tersapu habis? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang semakin tidak pasti, orang semakin tidak menentu. Dan itu sebabnya ada banyak orang yang jatuh dalam keputusasaan. Ada banyak orang yang jatuh dalam frustasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh kerajaan kegelapan lewat wabah ini. Tapi saya percaya di balik semua situasi ini, Tuhan kita tetap Tuhan yang bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap ingin melakukan rencananya buat saudara dan saya, buat gerejanya. Itu sebabnya, saudaraku, saya meyakini lewat semua situasi ini Tuhan tidak kebingungan. Ada banyak orang yang bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak hentikan wabah ini? Kenapa kuasa Tuhan tiba-tiba nggak bisa stop, nggak bisa hentikan wabah corona ini? Buat saya bukan masalah Tuhan tidak bisa hentikan wabah ini. Masalahnya adalah gini, Tuhan memakai situasi ini, keadaan ini, untuk mengarahkan kita, untuk membawa kita kepada tujuan-tujuannya. Itu sebabnya menemukan tujuan-tujuan dan maksud Tuhan lewat semua situasi ini itu jauh lebih penting daripada sekedar kita bertanya kapan semua ini akan berakhir, kapan semuanya akan selesai, kapan keadaan bisa berubah lagi, kapan situasinya bisa berganti. Hari ini firman Tuhan datang buat kita. Suaranya menggoncangkan. Firman Tuhan datang. Nah, saya ingin supaya saudara dan saya semua sebagai umat Tuhan hari ini, mari di tengah-tengah situasi dan keadaan-keadaan yang seperti ini, yang sedang membuat banyak orang ketakutan, banyak orang terisolasi, banyak orang tidak pasti, tidak menentu kehidupannya. Di tengah-tengah situasi ini, yang paling penting adalah mari dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan buat kita sebagai gerejanya. Dan bagian ayat firman Tuhan ini memberitahu kepada kita, Tuhan akan menggoncang segala sesuatu. Untuk apa dia goncang segala sesuatu? Supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah dan mengucap syukur dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi di balik semua situasi ini, di balik semua kesulitan ini, di balik semua goncangan ini, saya tetap meyakini Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kontrol. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap bekerja. Nah, apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita? Ayat yang ke-29 dia berkata, sebab Tuhan api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menarik sekali, ini yang saya mau soroti dalam kesempatan hari ini. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, api itu punya sifat. Yang pertama adalah, sifat api itu adalah dia memurnikan. Seorang pengrajin emas, seorang pengrajin logam mulia, tahu persis bagaimana caranya untuk dia dapat menemukan atau menghasilkan, mendapatkan satu benda yang mulia, satu benda yang berharga, satu benda yang berkualitas dari logam mulia, dari emas yang sedang dia bentuk. Dan salah satu fase dan tahapan yang akan dilakukan oleh para pengrajin emas atau pengrajin logam mulia adalah dia akan memasukkan emas sebagai bahan baku barang atau benda yang akan dia bentuk itu ke dalam perapian. Emas ini akan dimasukkan ke perapian dan dibakar dalam kondisi tertentu, dalam durasi waktu tertentu. Maka emas ini akan dimasukkan ke dalam dapur api. Untuk apa dia dimasukkan ke dalam dapur api? Kenapa emas itu mesti dibakar di dalam api? Karena ternyata begini, kadang-kadang emas itu kelihatan emas, tetapi sebenarnya dia telah bercampur dengan logam-logam yang lain. Ada mungkin logam tembaga, kuningan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ketika logam itu dimasukkan atau emas itu dimasukkan ke dalam dapur api atau dibakar dalam perapian, maka yang terjadi adalah api itu akan memisahkan antara
emas dan logam-logam yang lain atau unsur yang lain yang bukan emas. Sehingga pengrajin emas itu atau pengrajin logam mulia ini akan mendapatkan emas yang murni. Jadi lewat perapian itu, ketika emas itu dibakar dalam perapian, maka api itu akan memisahkan unsur-unsur yang lain yang bukan emas. Sehingga yang didapatkan oleh pengrajin emas itu adalah emas yang betul-betul emas, emas yang murni. Saya percaya itulah yang Tuhan sedang kerjakan buat gerejanya. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan buat umatnya hari ini. Dia sedang memurnikan kita. Sadarkah saudara bahwa lewat semua situasi ini Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Tuhan sedang memurnikan gereja. Memurnikan gereja dari motivasi-motivasi yang salah. Dari motivasi-motivasi yang keliru. Dia sedang memurnikan pelayanan kita. Dia sedang memurnikan kehidupan kita. Dia sedang memurnikan iman kita. Dia sedang memurnikan ibadah-ibadah kita. Dia sedang memurnikan segala sesuatu dalam kehidupan gerejanya. Supaya dia mendapati gerejanya seperti emas yang murni. Harus kita sadari, dalam perjalanan kesan kita kadang-kadang iman kita mulai tidak murni lagi. Pengiringan kepada Tuhan kita mulai tidak murni lagi. Pelayanan kita mulai mungkin dikotori, dicampuri dengan unsur-unsur yang lain dari dunia ini yang bukan berasal dari Tuhan. Kita melayani bukan lagi karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani mungkin karena sebuah rutinitas, kewajiban semata. Bahkan ada beberapa orang yang melayani hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai tempat aktualisasi diri, sebagai tempat untuk mencari popularitas, mencari kenyamanan, mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Ada orang-orang yang datang ibadah mungkin tidak lagi dengan motivasi yang murni karena ingin menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang datang mungkin beribadah hanya karena ingin mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat buat kepentingan dirinya sendiri. Tuhan sedang memurnikan kita. Seperti api yang akan memurnikan emas. Dia akan memisahkan unsur-unsur yang bukan emas. Sehingga yang didapati adalah emas yang murni bagi pengrajin emas. Saya percaya hari ini saatnya, waktunya Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Apa yang bukan dari Tuhan, unsur-unsur yang bukan dari Tuhan, yang bukan berasal dari Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan dalam kehidupan kita, dalam iman kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah-ibadah kita, itu harus tersingkir, harus terpisah dari kehidupan kita, supaya kemudian yang didapati adalah semua yang murni di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, semua yang kita kerjakan dengan kemurnian dan kesungguhan di hadapan Tuhan, itu punya nilai dan berkualitas, berbobot sangat tinggi. Itulah yang Tuhan mau cari hari ini. Itu sebabnya hari ini lewati semua ini, lewati semua kesulitan dan kesukaran ini, biarkan Tuhan mendapati ibadah-ibadah kita, pelayanan kita, iman kita semakin menjadi iman, ibadah, pelayanan yang murni dan berkualitas di hadapan Tuhan. Sifat yang kedua dari api adalah api sanggup mengubah. Api punya daya ubah. Saudara pernah melihat sebuah rumah yang kelihatan bagus dengan tembok-tembok yang berdiri kokoh, dengan kayu-kayu yang mungkin begitu besar dan tebal. Tapi ketika si jago merah, ketika api datang membakar rumah itu, pelan tapi pasti, lambat laun, bangunan yang kelihatan megah itu bisa kemudian tiba-tiba menjadi abu. Bisa runtuh dan menjadi abu. Pernahkah saudara masak air? Saudara taruh air di dalam sebuah panci atau ceret, lalu saudara panaskan dengan api di atas kompor saudara misalnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Lambat laun maka api itu akan membuat air yang adalah cair itu tiba-tiba berubah menjadi uap. Dan lama-kelamaan air di dalam ceret atau dalam panci yang saudara masak itu menjadi kering. Karena air itu telah berubah menjadi uap. Api itu punya daya ubah, saudaraku. Dari benda yang padat bisa menjadi cair, bisa meleleh. Dari benda yang keras bisa menjadi benda yang lembek. Dari yang kelihatannya luar biasa bisa jadi abu.
Dari cair bisa menjadi uap. Itulah api. Api punya sifat, dia punya daya ubah. Dan saya percaya ketika Alkitab berkata sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, Tuhan sedang mengubah kehidupan kita sebagai gerejanya. Sadarkah saudara bahwa lewati semua wabah ini, pandemik ini, Tuhan tetap bekerja. Dan apa yang Tuhan kerjakan buat kita, Dia sedang mengubah kehidupan kita. Ada hal-hal yang perlu diubah dari kita. Cara berpikir kita, mindset kita, mentalitas kita, sifat kita, karakter kita, respon-respon kita, reaksi-reaksi kita dalam kehidupan. Tuhan perlu ubah. 2 Korintus pasal yang ketiga 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Kata diubah di situ dipakai kata metamorpho yang punya arti perubahan yang mendasar atau perubahan yang signifikan lewat sebuah proses untuk membawa kita kepada keadaan atau situasi yang lebih baik, lebih indah lagi. Dan karena kemuliaan itu datang dari roh, maka kita diubah katanya menjadi semakin serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya jelas, perubahan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita adalah sebuah perubahan ke arah Kristus. Perubahan yang Tuhan ingin kerjakan lewat semua situasi dalam kehidupan kita adalah perubahan yang akan membawa kita makin hari makin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya percaya saudaraku, Tuhan tidak kebingungan menghadapi situasi ini. Tuhan gak terkejut menghadapi situasi ini. Dan saya percaya bahwa lewat semua situasi ini Tuhan sedang menungganginya. Tuhan sedang memakai situasi ini untuk mengerjakan perubahan-perubahan dalam gerejanya. Itu sebabnya hari ini saudara lihat, semua yang sensasi diubah Tuhan. Digoncang Tuhan supaya kemudian kita kembali kepada hal-hal yang esensi. Cara berpikir kita harusnya kembali kepada cara berpikir yang esensi, yang substansi, bukan yang sensasi lagi. Mungkin sudah terlalu lama gereja kagum dengan bangunan yang megah, dengan ukiran-ukiran bangunan yang begitu indah kelihatannya, dengan ibadah-ibadah, dengan acara-acara kebaktian yang gegap gempita, dengan gemerlap lampu, tata panggung yang keren. Tapi sadarkah saudara, waktu wabah ini datang, semua sedang memberitahu kepada kita hal yang bisa digoncangkan, hal yang akan tergoncangkan. Semua akan tersapu hari ini, saudaraku. Panggung-panggung gereja ditinggalkan. Gemerlap lampu-lampu sorot di panggung-panggung gereja modern hari ini gelap gulita. Tidak lagi sorotan lampu-lampu yang keren. Karena Tuhan mau membawa kembali gerejanya, mengubah gerejanya kembali kepada hal-hal yang esensi, bukan hal-hal yang sensasi. Kalau selama ini gereja terlalu mengejar hal-hal yang sensasional, Tuhan mau bawa kembali dan mengubahkan kita supaya kemudian gini, kita konsentrasi dan berfokus kepada hal yang esensi. Apa hal yang esensi? Hal yang esensi bukan gedungnya, hal yang esensi bukan acara ibadahnya, hal yang esensi bukan bagus musiknya, hal yang esensi bukan gemerlap lampunya. Yang esensi adalah pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Apakah kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Itu masalahnya. Jangan-jangan selama ini kita cuma berfokus dan tertarik hanya kepada indahnya kebaktian kita, gegap gempitanya lagu-lagu kita, tapi kita tidak bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya karena kita tidak bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita punya respon yang salah, kita punya reaksi yang salah dalam kehidupan. Hari Minggu kita kebaktian, hari Minggu kita ibadah, tapi Senin sampai Sabtu hidup kita hancur, kita bereaksi salah dalam kehidupan. Ada orang-orang yang menyakiti kita, tidak mudah mengampuni mereka. Kita kalah dengan situasi kita kalah dengan masalah-masalah kita kalah dengan pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita cuma konsentrasi kepada gemerlapnya ibadah-ibadah kita, tanpa kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Betul apa yang firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu dia kunci kemudian dengan ayat yang kelima dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka kehilangan
kuasa ibadah. Mereka kehilangan kemuliaan daripada ibadah itu. Apa kuasa dan kemuliaan ibadah? Perubahan hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, menjadi semakin hari, semakin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu sebabnya bagian ayat firman Tuhan ini berkata begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya. Tuhan ingin mengubah apa yang tidak berkenan kepadanya menjadi apa yang berkenan kepadanya. Tuhan ingin mengubah dari hal-hal yang sensasi selama ini yang kita kejar kepada hal-hal yang esensi. Pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh dalam karakter Kristus. Bukankah itu hal yang penting, itu hal yang esensi, itu yang hal yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Tuhan ingin mengubah gerejanya supaya pandangan kita bukan lagi pandangan kepada dunia ini. Pandangan-pandangan kita, perspektif kita dalam kehidupan bukan lagi hanya melulu kepada kekayaan, kesuksesan, berkat-berkat lahiriah. Hari ini Tuhan ingin mengubah kita supaya kita punya pandangan, perspektif kekekalan. Semua yang kita kerjakan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan mau membawa kita untuk mengerjakannya dengan pandangan kekekalan. Karena Alkitab berkata gini, yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Itu sebabnya hari ini, berubahlah saudara. Terbukalah terhadap perubahan-perubahan yang Tuhan ingin kerjakan. Waktu kita masuk di new normal ini, saya berharap saudara bukan hanya sekedar menjalani new normal berdasarkan apa yang pemerintah sampaikan kepada kita. Yaitu pakai masker kemana-mana, ingat cuci tangan, pakai hand sanitizer, bersih-bersih, semprot dengan disinfektan, social distancing, jaga jarak, itu bagus, itu penting. Tapi bukan cuma itu kan. Tuhan mau kita masuk dalam new normal menurut Alkitab, menurut Tuhan. Apa itu? Kembali kepada hal yang esensi yang Tuhan inginkan. Bukan hal-hal yang sensasi dalam kekesan kita. Ini saatnya Tuhan mengubah gerejanya. Tuhan membawa kembali gerejanya kepada keluarga. Tuhan membawa pulang kembali gerejanya ke rumah. Gereja bukan gedungnya. Tapi gereja harus hadir di setiap rumah. Di mana setiap orang menjadi imam di hadapan Tuhan. Lewat wabah ini, saya tidak ingin berkata bahwa Tuhan enggak akan lagi memakai pendeta dan hamba Tuhan. Tapi yang saya mau beritahu, lewat wabah ini sadarkah saudara, Tuhan sedang membawa pulang gerejanya kembali kepada keluarga, kepada rumah. Keluarga yang kuat, keluarga yang di dalamnya ada Tuhan. Itulah yang menjadi modal kekuatan untuk gereja Tuhan menyatakan kemuliaannya. Harus dimulai dari keluarga. Mungkin selama ini kita abai dengan keluarga kita. Kita pelayanan, kita sibuk pelayanan, kita sibuk kebaktian. Tapi sebenarnya mesbah di dalam keluarga kita telah hancur berkeping-keping. Dan lewat semua ini Tuhan ingin bawa kembali gerejanya kepada rumah, kepada keluarga. Dan di sanalah setiap orang berdiri sebagai imam. Sehingga 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Itu akan terjadi dan tergenapi. Setiap orang percaya di rumah masing-masing dapat punya akses langsung kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun di rumah-rumah saudara. Tanpa pendeta, tanpa hamba Tuhan yang memimpin saudara mungkin. Disitulah Tuhan hadir. Tuhan ingin mengembalikan kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang utama, hal-hal yang esensi. Itu sebabnya beri hati saudara. Terbukalah terhadap perubahan-perubahan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya lewati semua ini. Kemudian kita menemukan apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Mengerjakan kehendak Tuhan. Firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Maksud-maksud dan tujuan-tujuan Tuhan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa buat saudara supaya lewati semua ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin murni di hadapan Tuhan. Dan lewati semua situasi ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang terus dibawa Tuhan kepada perubahan demi perubahan. Dan perubahan kita adalah sebuah perubahan yang jelas. Bukan perubahan yang tidak pasti, tapi perubahan yang pasti yang mengarah kepada keserupaan dengan Kristus Yesus. Selamat berubah dalam kehidupan.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, lewati semua situasi ini kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali segala sesuatu. Engkau Tuhan yang tetap bekerja untuk mengerjakan, melaksanakan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Tuhan. Dan kami juga mengerti Tuhan. Kami percaya bahwa semua situasi ini, penderitaan-penderitaan ini, kesulitan-kesulitan ini sedang bekerja melayani kami, supaya kami kemudian dapat mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa supaya di tengah-tengah situasi ini umat-Mu tidak kehilangan suara-Mu Tuhan. Umat-Mu menjadi umat yang tajam untuk menangkap suara Tuhan, firman Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan. Dunia sedang tergoncang, tapi satu hal kami tahu, kerajaan-Mu tidak akan tergoncang. Engkau sedang memurnikan gereja-Mu dan membawa gereja-Mu masuk kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuhan, sehingga gereja-Mu akan menjadi seperti yang Kau inginkan. Tolong umat-Mu hari ini, apapun situasi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan hati umat-Mu. Supaya hari ini ketika mereka menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun melalui wabah ini Tuhan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan. Mungkin mereka takut dan lain sebagainya. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan datang dengan kekuatan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Tolong umat-Mu, topang umat-Mu, teguhkan umat-Mu. Sehingga mereka tetap dapat melihat dan mendengar Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mereka tetap keluar sebagai pemenang dalam kehidupan dan terus berubah dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami minta Tuhan tolong kami, setiap kami Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk. Tetapi perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dia berkuasa atas hidup kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan